salah satu gunung yang megah di Jawa Barat, selalu ramai oleh para pendaki. Tapi ada satu jalur tersembunyi yang jarang disentuh manusia, disebut jalur Jampang. Jalur ini tidak ada di peta resmi pendakian. Warga sekitar menyebutnya jalur terkutuk, dijaga oleh sosok nenek gaib yang sudah ratusan tahun menghuni sana. Hari itu, 5 orang anak muda, yakni Riko, Tika, Aldi, dan Dimas, berangkat menuju Gunung Gede untuk konten eksplorasi misteri. Mereka sengaja memilih jalur Jampang karena ingin konten yang berbeda dan ekstrem. Sebelum mereka masuk hutan, seorang nenek tua muncul tiba-tiba dari balik pohon besar. Bajunya lusuh, rambutnya kusut, dan tatapannya tajam menusuk. "Jangan lewat situ, nak. Jalur itu bukan buat manusia biasa," ucap nenek itu dengan suara lirih namun tegas. Riko tertawa, menganggapnya hanya mitos nenek. "Kami udah biasa naik gunung, tenang aja." Nenek itu hanya tersenyum samar, kemudian menggumamkan sesuatu dalam bahasa Sunda kuno. Ia perlahan mundur dan menghilang begitu saja ke balik pepohonan, seolah tertelan kabut. Di tengah perjalanan, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Langit yang tadi cerah berubah mendung, angin berhembus dingin, dan suara gamelan samar terdengar dari arah dalam hutan. Tika merasa ada yang mengikuti mereka. Ia menoleh, namun tak ada siapa-siapa. "Kalian dengar gak? Kayak ada suara nenek ketawa barusan," bisik Tika. Semua mulai merasa tidak nyaman. GPS mati, kompas berputar-putar tak tentu arah. Mereka tersesat. Tiba-tiba, Yana berteriak keras. Dari balik semang, muncul sesosok nenek tua dengan mata merah menyala. Tubuhnya berlumuran tanah dan memakai kain putih robek-robek. "Kalian sudah melanggar batasku. Kalian harus bayar." Setelah teriakan Yan memecah keheningan, mereka semua panik. Sosok nenek misterius itu menghilang secepat kemunculannya. Kamera mereka rusak, kompas tak lagi berfungsi, dan kabut tak kunjung hilang. Mereka tersesat di jalur yang sama sekali tak tercatat. "Ini nggak benar, kita muter-muter di tempat yang sama." Tika menemukan sebuah petilasan kecil di bawah pohon beringin besar. Ada sesajen busuk dan tulang-tulang kecil. Di sampingnya tergantung boneka jerami berwajah nenek. Riko nekat menendang sesajen itu karena kesal. Tapi tiba-tiba angin kencang datang menghantam, dan suara tertawa nenek itu terdengar jelas, seperti berbisik di telinga mereka satu persatu. "Siapa yang berani mengusikku? Akan kubawa ke bawah akar Gunung Gede." Malam tiba dengan cepat. Mereka mendirikan tenda seadanya. Saat semua tertidur, Dimas terbangun oleh suara rintihan. Ia melihat sesosok wanita tua merangkak keluar dari dalam tanah. Wajahnya membusuk dan matanya berdarah. "Kembalikan tumbalku atau kalian semua jeti gantinya," Dimas menjerit, membangunkan yang lain. Tapi saat mereka membuka tenda, sosok itu sudah tak ada. Hanya ada jejak kuku panjang tergores di tanah dan satu benda kecil. Sebuah kalung anyaman rambut yang menggumpal dengan darah kering. Tiba-tiba Dimas kesurupan, tubuhnya menggigil, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. "Kalian sudah melewati batas. Satu harus dikorbankan." Setelah kejadian mengerikan malam itu, keempat pendaki tersisa, Yan, Riko, Tika, dan Aldi, bersembunyi di balik batu besar. Dimas menghilang tanpa jejak, hanya meninggalkan jejak kaki yang hangus di tanah dan aroma menyengat seperti belerang terbakar. "Kita harus turun sekarang," bisik Yana panik. Namun setiap arah yang mereka pilih membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Di depan sebuah batu besar dengan ukiran tua berbentuk mata dan lingkaran gaib. Batu itu memancarkan hawa panas dan berdenyut seperti jantung. Riko mulai bertingkah aneh. Ia sering melamun, matanya kosong, dan kadang bergumam dalam bahasa yang tak dimengerti. Tika meyakini bahwa Riko telah dirasuki oleh sesuatu dari alam lain. Malam tiba, dan saat semua mencoba tidur bergantian, Riko menghilang. Tika menemukannya berdiri di depan pohon besar menancapkan jarinya ke batang pohon dan menulis simbol-simbol aneh dengan darahnya sendiri. Tiba-tiba suara nenek gaib kembali terdengar. Namun kali ini suaranya menggema dari dalam dada mereka. "Satu di antara kalian harus menjadi penjaga baru. Bila tidak, kalian semua akan terkubur bersama rahasia Gunung Gede." Tika terisak, tubuhnya gemetar.
Di hadapan mereka muncul gerbang batu tua yang muncul dari tanah pintu menuju dunia lain. Yana menatap ke arah gerbang. Jangan-jangan ini tempat asal makhluk itu. Aldi berteriak, lari. Namun semuanya terlambat. Dari balik gerbang, kabut hitam menyembur keluar. Sosok nenek itu muncul lebih dekat dari sebelumnya, wajahnya penuh belatung. Rambutnya menjulur seperti akar hidup, dan di tangannya tergenggam liontin milik Dimas yang sudah hilang. Kabut semakin tebal. Tika dan Aldi memapah Yani yang masih syok setelah diseret kabut hitam. Riko justru terlihat tenang. Terlalu tenang, ia terus menatap ke satu arah. Sebuah pohon besar dengan akar yang menjulur seperti tangan. Dia mau kita masuk ke sana, gumam Riko pelan. Tika menatap pohon itu. Di bawahnya terbuka sebuah lubang seperti goa. Dikelilingi simbol-simbol aneh yang berpendar merah. Suara tangisan dan bisikan terdengar dari dalam. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar, dan pohon-pohon melengkung seperti hidup. Dari balik pepohonan, muncul bayangan-bayangan samar. Tubuh-tubuh pendaki yang pernah hilang di jalur Jampang kini menjadi arwah gentayangan tanpa wajah. Mereka semua dijadikan tumbal, bisik Aldi gemetar. Riko melangkah sendiri menuju lubang akar itu, seakan dikendalikan. Tika mengejarnya, berusaha menariknya kembali, tapi Riko menolak dengan mata merah menyala. Aku sudah terpilih. Dari dalam goa akar, muncul sosok nenek gaib. Kali ini jauh lebih mengerikan. Tubuhnya membesar, kulitnya hitam membusuk, dan rambutnya menjulur seperti belatung. Kalian masuk atau kubunuh di sini juga. Yan, yang mulai sadar, melihat jam tangannya berhenti tepat pukul 12. Ia teringat cerita warga desa. Jam yang berhenti di tengah gunung menandakan pintu dunia bawah telah terbuka. Mereka bertiga, Tika, Yana, dan Aldi, akhirnya memutuskan untuk masuk ke lubang akar itu mengikuti Riko demi mencari jawaban dan jalan keluar. Tapi langkah pertama ke dalam terasa seperti menapaki dunia lain. Hening gelap dan semua suara lenyap. Langkah demi langkah mereka menuruni lorong akar yang semakin gelap dan sempit. Hanya cahaya dari jam tangan Yani yang berkedip-kedip samar. Suara jantung mereka seolah bergema di sepanjang lorong. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah ruangan besar terbentuk dari akar dan batu. Di tengahnya, ada lingkaran ritual berisi tengkorak, bunga layu, dan patung batu yang menyerupai sosok nenek gaib. Riko berdiri di tengah lingkaran. Wajahnya tak lagi sama, kulitnya mulai menghitam, matanya merah menyala, dan suaranya terdengar dua lapis, seperti ada makhluk lain bicara bersamanya. Akhirnya tumbal lengkap, tinggal satu lagi. Tika mencoba mendekat dan memanggil nama Riko, tapi kekuatan tak terlihat mendorongnya hingga terlempar ke akar berduri. Yana menolongnya, sementara Aldi mencabut pisau lipat dari saku, siap bertarung jika perlu. Tiba-tiba, dari setiap sisi ruangan, muncul arwah pendaki lain. Wajahnya kosong dan tubuhnya melayang. Mereka mengelilingi ruangan, membentuk pagar gaib yang tak bisa ditembus. Riko atau makhluk yang menguasai tubuhnya mengangkat tangannya ke atas, dan tanah di bawah mereka bergetar. Dari bawah lingkaran, muncul sosok nenek gaib dalam wujud paling mengerikan bertubuh raksasa. Matanya hitam tak berujung. Mulutnya penuh taring dan suara bisikannya memenuhi seluruh ruang. Siapa di antara kalian yang rela menggantikan sang penjaga? Aldi maju ke depan. Ia melihat wajah Riko yang masih menyimpan sedikit kesadaran. Kalau aku menyerahkan diriku, lepaskan mereka, ucap Aldi dengan mantap. Namun sebelum nenek itu menjawab, Tika membacakan doa yang diberikan oleh warga tua di desa. Doa pelindung yang awalnya mereka anggap tidak penting. Ruangan itu mulai bergetar. Arwah-arwah menjerit, dan cahaya muncul dari tubuh
Yan yang mengenakan gelang janur yang sempat diberi oleh nenek desa sebelumnya. Sosok nenek gaib meraung keras dan tubuhnya meledak menjadi kabut hitam pekat. Riko jatuh tak sadarkan diri. Arwah pendaki lain perlahan menghilang. Lorong akar runtuh satu persatu, menyisakan cahaya samar di kejauhan jalan keluar. Mereka berhasil keluar dari lorong akar itu. Cahaya pagi menyambut tubuh mereka yang lelah, luka-luka dan penuh tanah. Suara burung dan angin gunung kembali terdengar. Seolah semua horor semalam hanya mimpi buruk. Tapi rasa lega itu hanya sesaat. "Mana Riko?" bisik Yane pelan. Matanya menatap sekeliling. Tika dan Aldi terdiam. Riko tidak ikut keluar. Terakhir terlihat, dia pingsan setelah tubuh nenek gaib meledak dalam kabut. Mereka kembali ke desa dengan tubuh lemas. Warga menyambut mereka dengan bingung dan kaget sebab mereka dianggap sudah hilang 2 hari. Di rumah kepala desa, seorang tetua berkata lirih, "Kalau satu tak kembali berarti penjaga lama telah mendapat tubuh baru." Malam harinya, Tika terbangun. Di meja kecil tempat mereka menaruh barang-barang terdapat liontin milik Dimas. Padahal sebelumnya sudah menghilang di dalam gunung. Dan di cermin tua yang tergantung di pojok kamar, terlihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Bukan Aldi, bukan Yana. Riko, wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya kaku seperti boneka. Ia hanya menatap dan tersenyum. 3 bulan setelah tragedi Gunung Gede, Tika mencoba menjalani hidup seperti biasa. Tapi sejak kejadian itu, cermin di rumahnya selalu tertutup kain. Ia merasa selalu diawasi. Suatu malam, kain penutup cermin tiba-tiba terjatuh sendiri. Di dalam bayangan cermin itu, ia melihat sosok Riko, berdiri diam, menatap lurus dengan mata gelap tanpa bola mata. Tapi saat ia menoleh ke belakang, tak ada siapapun. Riko sudah jadi penjaga, bisik suara di dalam kepalanya. Yan, yang kini sering bermimpi buruk, mengalami hal serupa. Dalam tidurnya, ia melihat Gunung Gede terbelah dan dari dalamnya keluar ribuan tangan hitam, menarik orang-orang masuk ke dalam tanah. Di desa bawah Gunung Gede, warga mulai resah. Hewan-hewan menghilang, sumur menjadi bau darah, dan suara gamelan terdengar dari hutan setiap malam Jumat. Aldi yang kini tinggal di kota, mulai dihantui mimpi yang sama berulang kali. Ia melihat dirinya mendaki kembali ke jalur Jampang, dan setiap kali terbangun, sepatunya dipenuhi tanah merah basah, seolah ia benar-benar ke sana. Mereka bertiga akhirnya berkumpul kembali. Sebuah kabar dari kepala desa membuat mereka merinding. Jalur Jampang kini kembali terbuka. Padahal sebelumnya tertutup longsor. Penjaga baru memanggil kalian kembali. Satu dari kalian belum lepas dari kutukan. Tika, Yana, dan Aldi tahu, untuk mengakhiri semua ini, mereka harus kembali ke Gunung Gede dan menghadapi Riko, yang kini bukan lagi manusia.